Dua sosok berjubah hitam melangkah melalui ruang hampa. Setelah itu, mereka perlahan mendarat tak jauh dari Sun Er. Pemimpin itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah muda pucat pasi. Itu adalah Hunya dari klan Hun. "Hunya, kau benar-benar berani," ucap Sun Er. Mata Sun Er sedingin es saat dia menatap Hunya dan perlahan berteriak padanya. "Apa yang perlu ditakutkan? Statusmu tidak menjadi penghalang sedikit pun bagiku. Sebenarnya, aku benar-benar ingin tahu kegaduhan macam apa yang akan terjadi di dalam klanku jika kau, anggota klan dengan garis keturunan dewa, mengalami kecelakaan," ucap Hunya lalu tertawa. Suaranya dipenuhi dengan hawa dingin yang gelap. "Hanya mengandalkan kemampuanmu," ucap Sun Er. Api keemasan perlahan menari di dalam suara Sun Er saat dia bertanya dengan tenang. "Aku tahu akan sulit untuk berhadapan denganmu. Karena itu, targetku kali ini bukanlah kau, melainkan dia," ucap Hunya tersenyum. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Xiaoyan yang tengah menerobos dengan mata tertutup. Dia tertawa dengan suara dingin dan kemudian berkata, "Sebenarnya sebulan yang lalu, aku merasakan kalian berdua melalui mata spiritualku. Namun, aku tidak menemukan kesempatan yang baik untuk menyerang. Untungnya, kesempatan seperti itu akhirnya tiba," ucap Hunya. Mendengar itu, Sun Er tertawa dingin. "Kau boleh datang dan mencoba," ucap Sun Er. "Sesuai keinginanmu," ucap Hunya tersenyum. Lengkungan dingin muncul di wajah pucatnya. "Hunli, serang bersama dan bunuh dia," ucap Hunya. "Baiklah." Orang berjubah hitam di samping Hunya mengangguk ketika mendengar perintah ini. Dia melepas topeng di kepalanya, memperlihatkan wajah yang penuh bekas luka. Sepasang mata acuh tak acuh tanpa emosi menatap Hunli dari jarak yang cukup jauh. Tidak ada sedikit pun riak di mata itu karena penampilan Sun Er yang sangat cantik. Kemungkinan besar Nona Sun Er pernah mendengar tentang Hunli, bukan? Cukup banyak ahli dari klanku yang tewas di tangannya selama pertarungan rahasia antara klanku dan klan Hun selama bertahun-tahun ini. Tentu saja luka-luka di tubuhnya itu disebabkan oleh orang-orang itu, ucap Hunya tersenyum sambil menatap Sun Er dan kembali berkata, "Aku tahu bahwa kekuatanmu sangat hebat. Namun, aku ingin melihat apakah kau dapat menahan 2 dusun bintang 8 saat mereka menyerang bersama," ucap Hunya. Wajah Sun Er tanpa riak, tampak seperti sumur tua. Dia tidak menunjukkan sedikit pun emosi yang tidak biasa karena kata-kata Hunya. Dia perlahan berdiri dari batu besar. Api keemasan berkobar di matanya. Pria bernama Hunli itu menghentakkan kakinya ke tanah saat mata Sun Er dipenuhi api keemasan. Tubuhnya muncul di depan Sun Er dengan kecepatan seperti kilat. Tinjunya yang mengandung aura dingin yang pekat menghantam leher Sun Er tanpa gerakan apapun. Tatapan mata Sun Er menjadi dingin saat Hunli menyerang. Tangannya menembus ruang hampa dengan kecepatan kilat dan menghantam tinju itu tepat saat tinju itu dilempar ke depan. Tinju dan telapak tangan saling beradu. Angin yang menakutkan menyebabkan batu-batu besar di bawah kaki mereka meledak dengan keras. Tubuh Hunli terhuyung mundur 2 langkah. Meskipun dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, Hunli tidak marah. Senyum aneh muncul di wajahnya. Tubuhnya berkelebat dan dia sekali lagi menerkam ke depan dengan cara yang gila. Angin yang menakutkan mengguncang seluruh area hingga dengan cepat mulai terdistorsi. Menghadapi serangan ganas Hunli, kaki Sun Er tiba-tiba memperlihatkan gerakan kaki yang misterius. Ia dengan mudah menghindari hembusan angin telapak tangan yang tajam itu. Setiap kali tangannya yang lemah menghantam tubuh Hunli, ia akan gemetar hebat. Hunli tampak menyerang di medan perang, namun iramanya jelas dikendalikan oleh Sun Er. Ia bagaikan banteng yang mengamuk dan mencoba menyerang kupu-kupu yang menari. Ia mungkin tampak ganas, tetapi tidak menimbulkan banyak ancaman. Sun Er sekali lagi memaksa Hunli mundur dengan telapak tangannya. Tubuhnya tiba-tiba berbalik dan dia mengepalkan tangannya. Api keemasan berubah menjadi cambuk api yang melesat keluar dari lengan bajunya. Ruang berfluktuasi saat cambuk emas itu melesat keluar. Rantai hitam pekat yang berisi aura pembunuh gelap melesat dari ruang hampa seperti ular berpisah. Rantai itu bertabrakan hebat dengan cambuk api. Suara mendesis yang menusuk telinga meletus. "Kau memang pantas menjadi seorang yang memiliki garis keturunan dewa. Indra perasamu bisa setajam ini," ucap Hunya.
Sosok Hunya muncul di ujung rantai hitam pekat itu. Ia tertawa dingin sambil melebarkan mulutnya. Seekor naga hitam besar melesat keluar. Naga ini disertai dengan raungan naga yang memekakan telinga. Ia menerjang udara dan menyerang Sun-er dengan kejam. Jika seseorang mengamati pemandangan itu dengan seksama, orang itu mungkin akan menemukan bahwa naga hitam pekat itu terbentuk dari banyak jiwa. Raungan naga yang tajam itu dipancarkan dari banyak jeritan yang menyedihkan. "Trik kotor," ucap Sun-er. Tatapan mata Sun-er menjadi dingin saat dia melihat rantai hitam pekat itu melesat mendekat. Dia baru saja akan menyerang ketika angin yang sangat kencang tiba-tiba bertiup dari belakangnya. Bahkan tanpa menoleh, dia tahu bahwa Hunli telah menyerang lagi. Bahkan Sun-er pun mengernyitkan alisnya saat berhadapan dengan dua ahli dusun bintang 8. Jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya melesat ke udara. Setelah itu, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Api emas pekat tiba-tiba melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Api itu berubah menjadi tangan api berukuran 100 meter yang meraih naga hitam pekat yang besar itu. Tangan api emas itu mencengkram naga hitam pekat itu. Suhu yang menakutkan itu mengubah jiwa-jiwa itu menjadi tidak ada sebelum jeritan mereka yang menyedihkan itu bisa terdengar. Angin kencang dari belakangnya datang setelah dia menghancurkan naga jiwa hitam itu. Tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat sebelum menghancurkannya di belakangnya tanpa menoleh. Keduanya bertabrakan. Angin kencang menerpa langit bagaikan badai. Kabut energi yang pekat dalam radius 1000 kaki menjadi lebih tipis sebagai hasilnya. Jarak pandang dalam kabut menjadi jauh lebih baik. Erangan teredam terdengar dari tenggorokan Hunli saat angin bertiup. Kakinya terhuyung mundur di udara kosong. Wajah penuh bekas luka yang menakutkan dan ganas itu memperlihatkan sedikit pucat di atasnya. Meskipun Hunli dipaksa mundur, kaki Sun-er terguncang hingga ia mundur setengah langkah. Sedikit rasa kebas muncul di tangannya. Hunli ini jelas bukan karakter yang sederhana. Kalau tidak, ia tidak akan mampu memaksanya mundur. "Hunya, sepertinya kalian berdua tidak ingin meninggalkan alamku hidup-hidup," ucap Sun-er mengepalkan tangannya. Tatapan matanya yang dingin menatap Hunya saat dia berteriak dengan dingin. "Nona Sun-er tidak perlu khawatir," ucap Hunya tertawa dengan suara yang gelap. Matanya tiba-tiba melirik ke bawah. Xiaoyan duduk di bawahnya. Fluktuasi dogi di sekelilingnya menjadi lebih intens. "Kita tidak akan bisa membunuh Sun-er dalam waktu singkat. Sepertinya kita hanya bisa membunuh Xiaoyan," ucap Hunya. Setelah mengalami pertukaran ini, Hunya telah memperoleh pemahaman tentang kekuatan Sun-er. Ia mengerti bahwa bahkan jika ia dan Hunli bergandengan tangan, mereka mungkin dapat bertarung dengan Sun-er, tetapi mereka tidak akan dapat melukainya dengan serius, terlebih lagi membunuhnya. Namun, Xiaoyan saat ini sedang dalam kondisi di mana ia mengalami terobosan. Jika mereka berhasil melakukannya, Xiaoyan dan Sun-er akan berakhir dengan beberapa masalah. Meskipun Xiaoyan hanya seorang dusun bintang 6, Hunya yang telah menyaksikan pertempuran antara Xiaoyan dan Guyao saat itu memahami bahwa kekuatan bertarung Xiaoyan jauh melampaui kekuatan permukaannya. "Hunli, pergi dan bunuh Xiaoyan. Aku akan menghentikannya," ucap Hunya. Ekspresi Sun-er akhirnya berubah saat mendengar teriakan Hunya. Sosoknya yang cantik bersinar saat dia dengan cepat berlari ke arah Xiaoyan. Namun, ia belum melangkah jauh saat tiba-tiba angin mendorong kencang dari belakangnya. Sun-er menoleh dan melihat rantai hitam tajam yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke arahnya seperti badai. Setiap rantai ini memiliki kekuatan untuk dengan mudah menembus pertahanan dusun. Saat sejumlah rantai itu berkumpul, bahkan Sun-er tidak bisa bersikap seolah-olah ia tidak melihat apa-apa. "Hunya, jika kau berani menyakitinya, makam surgawi ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhirmu," ucap Sun-er. Sun-er hanya bisa membalikkan tubuhnya saat menghadapi serangan ganas Hunya. Api emas menyapu dan rantai-rantai itu hancur di tengah suara dentangan. Wanita ini, kekuatannya luar biasa. Jika ini pertarungan 1 lawan 1, aku sama sekali bukan tandingannya, gumam Hunya. Ekspresi Hunya berubah saat dia melihat rantai hitam pekat itu hancur dalam sekejap. Dia mengalihkan pandangannya dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya.
sedangkan Hunli dengan cepat bergegas ke batu besar tempat Xiaoyan berlatih saat ini. Tindakan Hunli juga diketahui oleh Sun Er. Aura pembunuh yang pekat terpancar dari matanya. Lengan bajunya bergetar dan tombak panjang berwarna emas yang mengandung energi yang sangat menakutkan tiba-tiba melesat keluar. Tombak itu melesat tanpa ampun ke arah Hunli. Namun Hunli tidak bereaksi saat menghadapi serangan ganas Sun Er. Tampaknya dia tidak merasakannya. Tinjunya yang ditutupi kabut dingin yang pekat menghantam kepala Xiaoyan tanpa ragu-ragu. Seolah-olah dia ingin mengambil nyawa Xiaoyan, bahkan jika dia akhirnya terluka parah oleh Sun Er. Bahkan wajah Sun Er tiba-tiba pucat saat melihat pemandangan ini. Kegilaan yang menusuk tulang meletus dari dalam matanya. Ketika kegilaan ini muncul dari dalam mata Sun Er, Xiaoyan yang sedang duduk di atas batu besar tiba-tiba membuka matanya. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum dingin. Tangan kanannya menghantam Hunli yang berada dalam jarak dekat dengan kecepatan seperti kilat. "Telapak penciptaan surga agung," ucap Xiaoyan. Saat telapak tangan itu dilempar, bola cahaya hitam pekat yang dingin mulai mengembang dengan kecepatan seperti kilat. Pada saat ini, mata Hunli yang tampak ganas akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut. Bola cahaya hitam pekat itu bagaikan lubang hitam misterius yang menyebar dengan cepat dari telapak tangan Xiaoyan. Dalam sekejap mata, bola itu bertabrakan dengan kejam dengan Hunli yang berada di dekatnya. Sungguh mengerikan pembalasan dari bocah nakal ini, gumam Hunli. Ekspresi terkejut melintas di mata Hunli saat dia melihat lubang hitam membesar dengan cepat di matanya. Mengingat kekuatan Xiaoyan, mustahil baginya untuk memblokir serangan Hunli bahkan setelah ia bangun. Namun, Hunli tidak menyangka orang ini akan tanpa ragu melepaskan keterampilan Dao yang kuat saat dia membuka matanya. Ketika lubang hitam itu bersentuhan dengan tubuh Hunli, tubuhnya memancarkan gelombang demi gelombang kabut hitam pekat Dao Qi. Namun, kabut itu tidak mengikisnya dan menyebabkan tubuhnya menghilang seperti hantu tua Zexing. Karena jelas bahwa kekuatan Hunli telah jauh melampaui hantu tua Zexing. Tatapan mata Xiaoyan berubah dingin saat ia merasakan bola cahaya itu menemui perlawanan. Dao Qi mulai mengalir dari tubuhnya ke segala arah sebelum mengalir ke bola cahaya hitam pekat itu. Setelah Dao Qi mengalir deras, lengan baju Hunli hancur berkeping-keping. Tetesan darah kental merembes dari tangannya. Tetesan darah ini bergulir turun sebelum berubah menjadi garis yang terus jatuh ke tanah. Ekspresi Hunli berubah saat dia merasakan kekuatan sobek yang mengerikan menyebar dari lingkaran cahaya itu. Dia bisa merasakan energi di dalam bola cahaya itu semakin kuat. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan mampu bertahan dan beberapa luka serius akan terjadi. "Ledakan jiwa," ucap Hunli. Kekejaman melintas di mata Hunli saat pikiran ini muncul di hatinya. Kabut hitam pekat terus mengembang dari telapak tangannya. Akhirnya, banyak tubuh spiritual yang kuat meledak di tengah gelombang jeritan tajam yang menyedihkan. Energi yang menakutkan meledak pada saat ini dan dengan paksa menghentikan kecepatan cahaya hitam yang dikeluarkan Xiaoyan. Dengan bantuan kekuatan reaksi dari ledakan jiwa, tubuh Hunli dengan cepat mundur. Dia memang layak menjadi ahli klan Hun, gumam Xiaoyan. Ekspresi serius terpancar di mata Xiaoyan saat dia melihat orang ini menghalangi telapak tangan penciptaan surga agung. Tetapi telapak tangan kanannya menghantam udara kosong dengan tiba-tiba. Setelah telapak tangan Xiaoyan jatuh, bola cahaya hitam yang telah diblokir oleh ledakan jiwa itu mengeluarkan suara ledakan sebelum terus mengembang. Bola cahaya itu mengejar Hunli yang mundur dengan cepat dengan kecepatan seperti kilat. Hingga akhirnya bola cahaya itu bertabrakan dengan tubuhnya tanpa ampun. "Sial," ucap Hunli. Darah dan Dao Qi di dalam tubuh Hunli bergejolak setelah menerima serangan dahsyat ini. Organ-organnya tampak terguncang hingga posisinya bergeser. Seteguk darah merah segar dimuntahkan. Tubuhnya melayang ke kejauhan seperti layang-layang yang talinya putus. Sun Er terkejut dengan kejadian yang terjadi dalam sepersekian detik itu. Hatinya menghela nafas lega setelah melihat Xiaoyan baik-baik saja. Matanya yang cantik menatap Hunli yang telah terbang kembali setelah terluka. Hasrat membunuh di hatinya tiba-tiba melonjak. Dengan goyangan tangannya, tombak panjang dengan api emas di atasnya menembus ruang kosong dengan kecepatan kilat. Tombak itu melesat tanpa ampun ke arah kepala Hunli. "Karena kamu sudah menyerang,
sebaiknya kamu tinggalkan saja nyawamu, ucap Sun Er. Sun Er sangat ganas. Pada saat ini, Hunli benar-benar kelelahan. Terlebih lagi, tubuhnya berada di udara. Mustahil baginya untuk menghindari serangannya. Oleh karena itu, ia hanya bisa menyaksikan tombak emas itu melesat tanpa ampun ke arah kepalanya. Saat tombak emas itu hendak menancap di kepala Hunli, tiba-tiba angin bertiup kencang. Angin itu menghantam tubuh Hunli dengan keras. Dengan dorongan kekuatan ini, tubuh Hunli sedikit bergeser. Alih-alih kepalanya, namun justru bahunya yang menerima serangan itu. Tombak emas itu melesat tanpa ampun ke bahu Hunli. Kekuatannya yang mengerikan menembus bahunya. Tubuh Hunli melayang karena tombak panjang itu. Tubuhnya dipaku dengan keras di tanah. Tanah dalam radius 1000 kaki runtuh dan menjadi sedalam setengah meter. Angin yang menakutkan menyebar dari tempat tanah runtuh. Sosok hitam pekat melintas dan datang dengan gaya seperti hantu. Kesuraman melintas di wajah Hunya ketika dia melihat tubuh Hunli yang berlumuran darah. Luka seukuran mulut yang memperlihatkan tulang Hunli muncul di bahunya. Tangan Hunya digunakan sebagai pisau saat dia menebas dengan tegas. Darah segar menyebar saat dia benar-benar memotong lengan kiri Hunli. Titik itu telah sepenuhnya terkikis oleh api emas. Hunli secara bertahap akan berubah menjadi abu jika dia menyimpannya. Namun Hunli cukup tangguh. Dia mengatupkan giginya tanpa bersuara ketika Hunya dengan paksa memotong lengannya. Shoyan, anggaplah kalian kejam. Hutang ini tidak akan bisa dilunasi dengan mudah, ucap Hunya. Hunya mencengkeram Hunli yang hampir tidak bisa bernapas lagi. Ia menatap Shoyan dan Sun Er dengan ganas sambil berbicara dengan suara berat. Kau ingin pergi? Ucap Sun Er tertawa dingin saat melihatnya. Ia baru saja akan bergerak dan menghentikannya saat kabut hitam pekat keluar dari tubuh Hunya. Tak terhitung banyaknya tubuh spiritual yang tampak ganas melesat ke segala arah. Mereka dengan ganas menyerbu ke arah Sun Er. Namun, mereka akhirnya meledak dengan suara ledakan saat mereka masih berada 100 kaki darinya. Tak terhitung banyaknya jiwa yang menghancurkan diri sendiri. Gelombang udara yang menakutkan itu membuat Sun Er mengerutkan kening. Tubuhnya mundur beberapa langkah saat dia melambaikan lengannya. Api keemasan menyapu dan membakar kabut hitam pekat itu. Namun Hunya dan Hunli tidak dapat ditemukan di dalam kabut hitam itu. Mereka sangat cepat melarikan diri, gumam Sun Er. Sun Er mengernyitkan alisnya. Ia menoleh dan melirik tirai cahaya energi yang mengarah ke lantai 2. Dua sosok samar-samar melintas di balik titik itu. Setelah itu, mereka memasuki tirai. Keduanya jelas adalah Hunya dan Hunli. Sun Er buru-buru menatap Shoyan setelah mengalihkan pandangannya dari tirai energi dan melihat wajahnya sedikit pucat. Dia bergegas menghampiri dan bertanya, "Kakak Shoyan, kamu baik-baik saja?" ucap Sun Er. "Tidak ada yang serius. Aku baru saja menerobos dan Douki di dalam tubuhku masih belum stabil. Melepaskan keterampilan Douglas Tian itu telah menghasilkan serangan balik. Aku akan baik-baik saja setelah aku memulihkan diri untuk sementara waktu," ucap Shoyan menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Kita hampir saja tertipu oleh tipuan mereka berdua. Kita harus membunuh mereka saat kita bertemu lagi," teriak Sun Er dengan marah. Shoyan mengangguk. Niat membunuh terpancar dari matanya. Jika kali ini dia tidak bangun lebih awal dan menggunakan keterampilan Douglas Tian, serangan diam-diam itu pasti akan berhasil. Kita harus lebih berhati-hati di masa depan. Orang-orang itu bukan orang biasa, ucap Shoyan berbicara pelan. Karena tidak ada jejak siapapun selama periode pelatihan ini, kewaspadaan Shoyan telah berkurang. Baru sekarang dia mengerti bahwa makam surgawi ini tidak sedamai yang dia bayangkan. "Kakak Shoyan, kau harus pergi dan memulihkan diri. Kita akan memasuki tingkat kedua setelah kau pulih. Hunli terluka parah olehku. Kekuatan mereka pasti akan berkurang. Aku yakin aku bisa membunuh Hunya jika kita bertemu lagi," ucap Sun Er berbicara dengan wajah dingin. Dia benar-benar marah kali ini. "Baiklah," ucap Shoyan. Shoyan mengangguk. Dia tentu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk memukul anjing yang tenggelam. Terlebih lagi, anjing yang tenggelam itu adalah bajingan Hunya. Dia seharusnya tidak melepaskannya begitu saja. Shoyan memejamkan matanya setelah mengucapkan kata itu. Nafasnya menjadi stabil dan pucat di wajahnya segera menghilang.
Begitu Xiaoyan memasuki kondisi latihannya, Sun Er perlahan berdiri. Dengan kejadian sebelumnya, dia tidak berani lagi berada lebih dari 1 meter dari Xiaoyan. Wajahnya sedingin es saat doki yang kuat di dalam tubuhnya melonjak seperti air bah. Siapapun yang memasuki jangkauan inderanya akan menderita serangan seperti badai liar. Latihan Xiaoyan berlanjut selama sekitar 1 jam atau lebih. Setelah itu, ia perlahan membuka matanya. Doki yang melonjak berfluktuasi di dalam matanya seolah-olah itu adalah zat yang nyata. Tangannya bergerak dan banyak bekas luka kecil muncul di angkasa. Aura Xiaoyan saat ini tidak diragukan lagi, telah diperkuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Dusun bintang 6, gumam dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum saat merasakan doki yang seperti lautan di dalam tubuhnya. Dia bisa merasakan kekuatannya yang melonjak dan perasaan nyaman yang dibawa oleh peningkatan levelnya. Efek dari pelatihan selama 4 bulan sangat bagus. Namun, aku bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai bintang ke-7, gumam Xiaoyan dalam hati. Xiaoyan memahami bahwa inti energi makam surgawi merupakan sumber makanan yang sangat baik. Akan tetapi, semakin sulit untuk menaikkan level seseorang di tahap akhir kelas dusun, karena energi yang dibutuhkan untuk maju begitu besar dan terlalu sulit untuk mencapainya. Kakak Xiaoyan, selamat, ucap Sun Er. Sun Er hanya bisa menghela nafas lega dalam hatinya saat melihat Xiaoyan membuka matanya. Dia tersenyum manis dan mengucapkan kata-kata ucapan selamat. Dengan persepsinya, dia secara alami dapat merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini telah meningkat. Ini baru bintang ke-6. Masih ada celah jika dibandingkan dengan Guyao dan Hunya itu, ucap Xiaoyan sebelum kemudian menegakkan tubuhnya. Dia mendengar suara tulang-tulangnya berderak dari dalam tubuhnya dan tertawa. Mereka harus berlatih lebih lama darimu. Mereka tidak dapat dibandingkan denganmu di usiamu. Selain itu, kedua klan memiliki fondasi yang sangat kaya. Cara mereka dibesarkan adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa, ucap Sun Er menutup mulutnya dan terkekeh pelan sebelum kembali berkata, jika kakak Xiaoyan berlatih seperti ini sejak muda, kamu mungkin telah mencapai kelas doseng sekarang, ucap Sun Er. Kita tidak bisa mengandalkan ini untuk mencapai kelas doseng, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, dia berdiri dan menatap cahaya energi di kejauhan. Kemudian, dia tertawa dan berkata, ayo pergi. Sudah waktunya bagi kita untuk merasakan betapa berbahayanya tingkat kedua makam surgawi itu, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menginjak batu besar setelah mengucapkan kata-kata ini. Tubuhnya melesat ke arah tirai cahaya. Sun Er yang berada di belakangnya tersenyum dan segera mengikutinya. Tekanan energi yang luar biasa kuat terpancar dari tirai energi besar itu ketika seseorang mendekatinya. Xiaoyan berhenti di luar tirai energi. Tangannya dengan lembut menembusnya dan merasakan tekanannya. Akhirnya, ia berteriak karena terkejut. Tekanan energi yang sangat kuat. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, ia akan berubah menjadi debu saat melewati lapisan cahaya ini, ucap Xiaoyan. Itu benar. Secara umum, siapapun yang kekuatannya di bawah level dusun bintang 5 tidak akan bisa masuk, ucap Sun Er tersenyum saat menjawab. Bahkan, tubuh energi terlemah di tingkat kedua akan memiliki kekuatan dusun bintang 5. Mereka yang tidak bisa mencapai kekuatan ini akan menyerahkan diri mereka pada kematian bahkan jika mereka bisa masuk, ucap Sun Er. Hanya untuk masuk ke tingkat kedua saja dibutuhkan kekuatan dusun bintang 5. Bukankah untuk masuk ke tingkat ketiga dibutuhkan kekuatan bintang 7 atau 8? Ucap Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya. Kurang lebih seperti itu, ucap Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan. Tekanan energi ini mungkin kuat, tetapi mengingat kekuatan kakak Xiaoyan, kamu seharusnya tidak menganggapnya sebagai masalah besar, ucap Sun Er. Ayo kita menuju pintu masuk tingkat ketiga terlebih dahulu sebelum berbicara lebih jauh, ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia mengamati tirai cahaya di depannya sebelum mengulurkan tangannya ke Sun Er. Dia tersenyum dan berkata, ayo masuk, ucap Xiaoyan. Sun Er mengangguk pelan. Setelah itu, dia meletakkan tangannya di tangan Xiaoyan dan membiarkannya menyeretnya. Mereka perlahan berjalan ke dalam tirai cahaya yang sangat besar. Setelah mereka berdua perlahan memasuki tirai cahaya, api kuning keemasan dan ungu kecoklatan mulai perlahan keluar dari tubuh mereka.
mereka benar-benar menekan tekanan kuat yang datang dari tirai cahaya. Tirai energi ini panjangnya sekitar 1000 kaki. Keduanya berjalan selama hampir 10 menit sebelum mereka merasakan tekanan energi perlahan melemah. "Kita akan keluar," ucap Shoyen. Shoyen menyipitkan matanya dan mengamati ujung cahaya energi yang berada tak jauh darinya. Ia pun menghela nafas lega. Langkah kakinya tiba-tiba bertambah cepat saat ia menarik Sun-Er dan bergerak melalui tirai cahaya yang sangat tebal ini. Setelah keluar dari tirai cahaya, tekanan energi yang menyelimuti tubuhnya benar-benar menghilang. Shoyen baru saja akan menghela nafas lega ketika suara Sun-Er yang agak cemas dengan cepat muncul di samping telinganya. "Hati-hati," ucap Sun-Er. Rasa dingin menjalar di hati Shoyen setelah suara itu masuk ke telinganya. Cahaya keperakan bersinar di bawah kakinya saat tubuhnya bergetar. Sebuah bayangan Shoyen muncul di tempatnya berdiri semula. Ledakan tiba-tiba bergema. Sepasang kekuatan energi yang luar biasa tajam datang dengan kecepatan seperti kilat setelah bayangan tubuh Shoyen itu muncul. Energi yang liar dan dahsyat itu mencabik-cabik bayangan itu menjadi berkeping-keping dalam sekejap. Sosok Shoyen sekali lagi muncul sekitar 10 meter di belakang bayangan dirinya itu. Dia mengerutkan kening sambil melihat sekeliling, hanya untuk melihat sekitar 10 tubuh energi melayang di udara. Rongga mata mereka yang kosong namun dingin menatapnya. Tubuh energi. Terlebih lagi, itu adalah tubuh energi yang memiliki kekuatan Dosun Bintang 5, gumam Shoyen. Kerutan di dahi Shoyen semakin mengeras saat melihat tubuh energi yang kuat ini. 10 tubuh energi Dosun Bintang 5 telah berkumpul bersama. Jajaran seperti ini belum pernah muncul di tingkat pertama. Tidak disangka bahwa mereka akhirnya diserang oleh barisan seperti itu saat mereka memasuki tingkat kedua. Tubuh Sun-Er berkelebat dan muncul di samping Shoyen. Dia melihat tubuh energi di sekitarnya sebelum mengerutkan kening dan berbicara. "Masih ada bau darah di sini. Seseorang sengaja memancing mereka ke sini," ucap Sun-Er. "Itu pasti ulah Hunya," ucap Shoyen menyipitkan matanya. Satu-satunya orang yang bisa melakukan ini adalah kelompok Hunya yang sebelumnya telah mereka lukai dengan serius. "Bisakah kau merasakan aura mereka berdua?" ucap Shoyen. Tatapan Shoyen tertuju pada 10 tubuh energi di sekitarnya saat dia bertanya. "Tidak, kedua orang ini licik seperti rubah. Mereka mungkin melarikan diri setelah memancing tubuh-tubuh energi ini," ucap Sun-Er menggelengkan kepalanya dan kembali menjawab. "Mari kita tangani orang-orang ini terlebih dahulu. Kalau tidak, bau darah di sini akan memancing lebih banyak tubuh energi," ucap Sun-Er. "Baiklah, mari kita selesaikan pertarungan ini secepatnya. Penundaan apapun dapat mengakibatkan perubahan yang tidak terduga," ucap Shoyen. Ekspresi Shoyen serius saat dia mengangguk. Tingkat kedua memang penuh dengan bahaya. 10 tubuh energi dengan kekuatan Dosun Bintang 5 akan menyebabkan bahkan Dosun Bintang 6 biasa melarikan diri setelah bertemu mereka. Untungnya tidak terlalu sulit menghabisi mereka ketika dia dan Sun-Er bergandengan tangan. Sun-Er mengangguk pelan. Setelah itu, dia memutar tubuhnya yang halus dan menghilang dengan cara yang aneh. Shoyen menghentakkan kakinya ke tanah saat tubuhnya menghilang. Dia berlari ke arah lain dengan kecepatan seperti kilat. Pertarungan itu berlangsung sebentar. Kedua sosok itu kembali bertemu dalam waktu kurang dari 10 menit. Mereka melihat ke tanah yang berantakan di sekitar mereka, saling memandang dan tersenyum. Masing-masing dari mereka membuka tangan mereka. 10 inti energi seukuran burung merpati muncul. Energi yang luar biasa padat bertahan di sekitar inti energi tersebut. Energi itu muncul seperti kabut yang memiliki spiritualitas. Sisi timur adalah tempat bau darah menghilang. Hunya dan Hunli mungkin menuju ke sana. Berdasarkan apa yang ku ketahui, sisi timur juga merupakan lokasi tingkat ketiga. "Apa yang harus kita lakukan?" ucap Sun-Er. Mata cantik Sun-Er beralih ke timur. Rasa dingin mengalir melalui matanya. "Ayo kita ikuti mereka. Jangan biarkan mereka berdua tetap tinggal," ucap Shoyen tersenyum. Namun senyumnya sangat dingin. Kedua orang ini telah melancarkan serangan diam-diam dan bahkan telah memasang jebakan di sini. Shoyen tidak mungkin bertindak seolah-olah dia tidak menyaksikan tindakan ini. "Karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu sampai akhir," gumam Shoyen. Tingkat kedua jauh lebih kecil daripada tingkat pertama. Jika semuanya berjalan lancar,
kita akan mencapai pintu masuk tingkat ketiga dalam waktu kurang dari setengah bulan, ucap Sunar berkata dengan lembut. Ayo pergi, kita akan membagi inti energi ini secara merata dan menyerapnya di sepanjang jalan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk, tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi sosok samar yang melesat maju. Sunar juga mengangguk dan segera mengikutinya dari belakang. Cerita berpindah ke suatu tempat. Dua sosok yang terbang dengan kecepatan cahaya tiba-tiba berhenti jauh di depan kelompok Xiaoyan di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh pandangan mereka. Kedua sosok ini menoleh dan melihat ke area yang jauh di belakang mereka. Mereka telah memasuki tingkat kedua. Tubuh-tubuh energi itu juga telah dihabisi oleh mereka, ucap Hunli yang hanya memiliki satu lengan berbicara dengan suara yang dalam. Wajahnya masih pucat, tetapi auranya telah stabil. Ada banyak sekali tubuh energi di sini, dan mereka dapat dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Mari kita menuju ke tingkat 3 terlebih dahulu dan abaikan mereka. Kau harus memulihkan diri dari luka-lukamu selama periode waktu ini. Kalau tidak, kita tidak akan sebanding dengan mereka. Jika kita telah memperhitungkan semuanya dengan benar, orang-orang itu akan segera menyusul kita. Jika Xiaoyan dan Sunar berkumpul dengan Kukingyan dan yang lainnya, kita tidak akan sebanding dengan mereka, ucap Hunya mengerutkan kening dan berbicara dengan suara gelap dan dingin sebelum kembali berkata. Lagi pula, mencapai tingkat ketiga lebih awal akan membantu rencana kita. Pada saat itu, kita akan menunggu semua orang itu berkumpul dan kemudian menghabisi mereka semua sekaligus. Semua orang tahu bahwa makam surgawi itu berbahaya. Tidak seorang pun akan mengatakan apapun jika orang-orang itu mati di sini, ucap Hunya. Ekspresi kejam muncul di wajah Hunya saat dia berbicara dengan lembut. Hunli mengangguk, sudut mulutnya terangkat membentuk ekspresi kaku. Mereka akhirnya menderita kerugian saat mencoba memanfaatkan situasi. Setelah satu tangannya sendiri hilang, mengingat karakternya, dia pasti akan membalas dendam atas hutang ini. Ayo pergi, aku ingin melihat apakah mereka bisa mengikuti kita, ucap Hunya. Hunya tertawa dingin. Ia melambaikan lengan bajunya dan kabut hitam melonjak keluar. Kabut itu memasuki kabut energi di sekitarnya, sementara tubuhnya dengan cepat melesat maju. Hunli mengikutinya dari belakang. Kembali pada Xiaoyan dan Sunar. Xiaoyan yang tanpa ekspresi melambaikan tangannya ke ruang sekitarnya dan angin panas menyapu, menghancurkan jiwa-jiwa yang tersembunyi dalam kabut energi. Hal-hal yang menyebalkan, gumam Xiaoyan. Sunar mengernyitkan alisnya saat melihat tubuh-tubuh spiritual ini menerkam. Penampakan luar tubuh-tubuh spiritual ini tidak jauh berbeda dengan tubuh energi. Akan tetapi, mereka dikendalikan oleh Hunya. Biasanya, jiwa-jiwa ini bersembunyi di balik kabut. Tetapi sekarang, begitu kelompok Xiaoyan mendekat, mereka akan menerkam dan menghancurkan diri sendiri. Meskipun kekuatannya tidak kuat, itu sangat menjengkelkan. Dan kelompok Xiaoyan telah menghadapi serangan penghancuran diri lebih dari 100 kali selama 1 minggu ini. Xiaoyan menghabisi tubuh spiritual terakhir sebelum memutar lehernya. Ia berbicara dengan suara samar. Luka-luka Hunli kurang lebih sudah sembuh, ucap Xiaoyan. Meskipun kondisi kelompok Hunya menyedihkan karena dikejar, masih memungkinkan untuk melihat jejak energi yang tersebar yang menunjukkan bahwa luka-luka Hunli sembuh dengan cepat. Apa saja keuntungan yang telah kita peroleh selama kurun waktu ini, ucap Xiaoyan. 38 inti energi tingkat 5, 25 inti energi tingkat 6, 6 inti energi tingkat 7, 1 inti energi tingkat 8, ucap Sunar berpikir sejenak sebelum menjawab. Meskipun mereka telah mengejar Hunya selama periode ini, mereka tidak melupakan tujuan mereka untuk melatih diri. Setiap tubuh energi yang mereka temui di sepanjang jalan berubah menjadi inti energi yang muncul di tangan mereka. Beberapa hari sebelumnya, mereka beruntung bertemu dengan tubuh energi yang telah mencapai kekuatan dusun bintang 8. Xiaoyan dan Sunar telah membuang banyak waktu untuk menghabisinya. Tubuh energi dengan kekuatan seperti itu sudah memiliki kecerdasannya sendiri. Tingkat kesulitannya tentu saja jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan tubuh energi biasa. Sayangnya, kita belum menemukan tubuh energi dusun bintang 9. Dengan kekuatanmu saat ini, hanya inti energi dengan tingkat seperti itu yang berguna untukmu, ucap Xiaoyan menyesal.
Sebagian besar inti energi ini telah diserap olehnya. Sun-er hanya menggunakan sebagian yang sangat kecil. Meskipun dia sadar bahwa inti energi ini tidak banyak membantu Sun-er, dia juga mengerti bahwa Sun-er sengaja mencari alasan untuk memberikannya kepadanya. Kemudian Sun-er tersenyum dan berkomentar lembut. 5 hari lagi kita bisa mencapai tingkat ketiga. Makam leluhur klan Xiao Xuan seharusnya ada di sana, ucap Sun-er. Xiaoyan mengangguk pelan saat mendengar kata-katanya. Rasa penasaran membuncah dalam hatinya. Ia merasakan firasat bahwa makam Xuan berisi beberapa barang yang mungkin ditinggalkan leluhurnya untuk keturunannya.